dunya wal akhirah. Faslun wa 'alaika biluzumin nazafah wa 'alaika biluzumin nazafati zahiran wa batinan. Wajib atas Anda ya senantiasa bersih zahiran wa batinan, baik tampilan luarnya ya dan dalemannya. Nah, ini penting. Jadi orang Islam itu harus bersih gitu. Apalagi dalamannya, luar dalam. Fa inna man kamulat nazafatuhu. Sesungguhnya orang yang kamulat sempurna apanya? Nazafatuhu, kebersihannya. Jadi orang ini sempurna kebersihannya, zahir dan batinnya. Selalu yang dia pakai bersih semuanya, dari ujung kepala sampai ujung kaki bersih semuanya, dan batin niatnya juga bersih, kagak ada penyakit ya kulub, nggak ada penyakit hati, nggak ada amrodul kulub, nggak suka dengki, benci, sombong, ria, ujub ya. Sara biruhihi wa sariratihi malakan ruhaniyan. Maka orang yang kebersihan secara zahir dan batinnya dia sempurna, maka orang itu akan ya menjadi malakan ruhaniyan. Jadi malaikat yang penuh dengan rohani. Biruhihi, dengan rohnya, wa sariratihi, dan dengan dalaman hatinya. Ya rohnya, hatinya dia seperti malaikat ruhaniyah. Wa in kana bi jismihi wa suratihi basharan jismaniyan. Wa in kana, meskipun kana orang tersebut ya bi jismihi, dengan tubuhnya ya, dengan bodinya, wa suratihi, dan dengan bentuknya, basharan jismaniyan, kelihatan sebagai manusia yang berjisim, yang berbadan ya. Jadi dalamannya ruhaniyatnya malaikat, luarannya biasa kayak kita ya. Nah kita lihat banyak para aulia Allah itu, subhanallah, luar biasa, orangnya kurus tapi ibadahnya luar biasa kuat. Maka nggak menjamin orang yang makan telurnya satu hari 20 telur badannya gemuk sehat dia bisa kuat malam, enggak ya. Justru orang-orang yang seperti Imam Ghazali digambarkan orang yang kurus banget, ahnafa badanan, tapi punya ruhaniyat yang tinggi. Nah ini seperti ini nih, orang yang sempurna kebersihannya ya, zahir dan batinnya, maka dengan rohnya, hatinya, dia menjadi seorang malaikat rohani. Meskipun ya tubuhnya, bentuknya seorang manusia. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, buniyad dinu 'alan nazafati. Agama ini bunya, dibangun, 'alan nazafah, atas kebersihan, kesucian. Makanya bapak-bapak, ini pelajaran. Kita mulai dari tubuh kita harus bersih, pakaian kita pakai bersih, rumah kita juga harus bersih. Ya, rumah kita berantakan, ya, bagian dari iman, rapihin, bersihin. Gitu. Apa kata Nabi? Agama ini dibangun atas dasar kebersihan. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Rasulullah bersabda, innallaha nazifun yuhibbun nazafata. Sesungguhnya Allah itu bersih dan Allah mencintai kebersihan. Di Al-Quran disebutkan innallaha yuhibbul tawwabin, yuhibbut tawwabin, yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang taubat dan orang-orang yang bersuci ya.
Wa tahsulun nazafatul batinatu bi tazkiyatin nafsi an razailil akhlaqi. Dan kebersihan batin ini tahsul akan tercapai, akan berhasil bi tazkiyatin nafsi, dengan cara kita tazkiyah, mensucikan diri kita, ya. Yang namanya diri kita ini banyak hal-hal yang jelek-jeleknya. Nafsu ini kategorinya banyak, karakter yang jeleknya, selalu maunya melanggar peraturan-peraturan Allah, ya. Baik. Jadi kebersihan batin tahsulu akan dicapai bitazkiyatin nafsi, dengan cara kita mensucikan diri kita, an radzailil akhlaq, dari keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan akhlak. Apa nih Pak? Kalau keburukan, kejelekan bagian dalam, ini namanya amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Disebutkan di sini kal kibri, seperti sombong. Nah, sombong. Wariyai, riya. Apa riya? Dia beramal soleh, dia pengen niatnya dilihat oleh orang, pengen dipuji, nah, itu ya. Wal hasadi, hasad, iri, dengki itu. Wa hubbid dunya, cinta dunia. Wa akhwatiha, dan teman-temannya dunia, ada hal-hal yang bersifat main-mainan, hibur-hiburan. Kemudian wa tahaliyatiha, sebaliknya, cara kita mensucikan batin kita, yang pertama kita suruh membuang akhlak-akhlak yang jelek seperti sombong, riya, hasad, cinta dunia, ya. Wa tahalliyatiha, sekarang kita hiasin tuh, ya, diri kita, nafsu kita, bimakarimil akhlaki, dengan akhlak-akhlak yang mulia, atau dengan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Apa saja kemuliaan akhlak? Katawadu'i, seperti sifat tawadu. Ini lawan katanya dari sombong, ya. Wal haya'i, malu. Wa tariqul khalasi, dan cara khalas, membersihkan, min radzailiha, dari kejelekan-kejelekan nafsu, ya. Wasabilut tahsili li fadailiha qad jama'ul Imam Al-Ghazali, dan sabilut tahsil, cara untuk menempuh kepada tahsil, keberhasilan itu, li fadailiha, karena keutamaan-keutamaannya, qad jama'ul Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali telah merangkumnya. Fi syatri tsani, dalam bagian yang kedua, minal ihya'i, dari kitab beliau yang namanya kitab Al-Ihya Ulum apa? Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin. Nah, itu kitab Imam Ghazali yang sangat monumental, Ihya'u Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Fa'alaika bima'rifati dzalika, wajib atas Anda mengetahui itu semua tuh, ya. Wasti'malihi, dan menggunakannya. Jadi bapak-bapak gini, kalau dalam ringkasannya ada namanya takhalli dalam tarbiyat tasawuf tuh. Nanti ada tahalli. Kalau takhalli ini kita khalli, membuang sifat-sifat yang jelek dalam tubuh kita, hati kita, diri kita. Seperti tadi sombong, iri, dengki, riya, ya, marah aja bawaannya, suuzon aja. Nah, kita tahalli, kita hiasin diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia, seperti tawadu, rasa malu, rasa takut,
ikhlas dalam beramal, ya, sabar, ridho, gitu, qanaah, gitu, ya. Wa amman nazafatu zahirah. Nah, sekarang mulai yang zahir dulu. Adapun kebersihan yang bersifat zahir, ya zahir itu berarti luar. Fatahsulu, maka Anda bisa dapetin bitarkil mukhalafati, dengan cara tarki, meninggalkan al mukhalafat, hal-hal yang dilarang, yang dicegah. Wa fi'lil muwafaqat, dan melakukan hal-hal yang muwafaqah, yang disetujui oleh agama, yang diridhoi oleh Allah. Jadi apa? Al mukhalafat, hal-hal yang dilarang tinggalin itu, ya. Sementara hal-hal muwafaqat, hal-hal yang mendapatkan muwafaqahnya Allah, amal-amal soleh kita fi'li, kerjakan. Faman zayyana zahirahu bimulazamatil a'mali shalihati. Faman zayyana zahirahu, barang siapa zayyana, menghiasi apa? Zahirahu, tampilan luarnya di bimulazamatil a'mali shalihah, dengan terus-menerus mengerjakan amal-amal soleh. Wa ammara batinahu, dan dia memakmurkan, menghidupkan batinnya. Bitakhalluqi, dengan akhlak, bil akhlaqil mahmudati, dengan akhlak yang terpuji. Faqad kamulat nazafatuhu, maka telah sempurnalah apa kebersihannya, ya, kebersihan zahir dan batin. Wa illa, kalau dia tidak bisa, ya, bimulazamatil amal shalihah, enggak bisa menghidupkan batinnya dengan akhlak yang terpuji, katanya falahu nasibun minha biqadri bu'dihi an munkaratil akhlaq wal a'mal wa qurbihi min mahasiniha, ya. Nah, kalau kita, katanya wa illa, kalau kita kagak bisa menghiasi zahir kita dengan amal-amal soleh, kita kagak bisa menghidupkan, memakmurkan batin kita dengan akhlak-akhlak yang terpuji, falahu, maka baginya nasibun, bagian, minha, darinya, biqadri bu'dihi, dia apa? Terasa ada bu'di, jauh dia, an munkaratil akhlaq, dari kemungkaran akhlak, wal amal, dan amal-amal, ya, wa qurbuhu min mahasiniha, dan dekatnya dia daripada kebaikan, baik-kebaikannya. Jadi dia jauhnya itu sekedar apa? Ya, biqadri an munkaratil akhlaq, dari kemungkaran akhlak-akhlak, ya. Wa min aqsamin nazafati zahirah, dan diantara bagian-bagian kebersihan yang zahirah, yang kelihatan, ma arsyada ilaihi syar'u, ya, min akhdhil fudulati wa izalatil adnasi wa tatahuri minal ahdathi wal anjas. Nah, ini diantara bagian-bagian zahir, bagian suci yang zahir, yang luar, sebagaimana digambarkan oleh syariat, ya, ditunjukkan oleh syariat, min akhdil fudulati. Ini fudulat, kotoran-kotoran. Kalau dalam Minhajul Qasidin juga ini tathir itu, suci itu, bersih, pertama dari fudulat. Apa fudulat? Kotoran-kotoran yang nempel di tubuh kita. Misalnya atau nempel kotor di rambut, di baju, di badan, ya. Kemudian yang kedua, wa izalatil adnas, menghilangkan kotoran-kotoran. Wa tatahur minal ahdathil wal anjas, dan suci
daripada hadas-hadas dan najis itu sisi apa yang bersifat zahiriyah. Nah, bagaimana kita berupaya menjaga tubuh kita ini ya bersih dan tuh daripada kotoran-kotoran, daripada najis. Famin dzalika, diantaranya nih kebersihan yang bersifat zahiriyah yang kelihatan, izalatu sya'ril aniti. Nah, ini menghilangkan ya rambut al-aniti. Apa? Bulu ketek ya? Bukan. Lupa nih. Menghilangkan sya'ril menghilangkan ini bulu kemaluan. Ya. Yang kedua, wanit fil ibti, mencabut bulu ketek. Ya. Au halqihi, atau mencukurnya. Lihat kalau bulu ketek dicabut atau dicukur. Wa qasis syaribi, motong kumis. Kan ini kan yang bersifat kelihatan. Wa taqlimiz zafar, dan memotong kuku. Ya. Bagaimana cara memotong kuku menurut sunnah Rasulullah? Wa yustahabbu ayyabtadiya min sababatil yumna ila khinsiriha. Wa yustahabbu, dan disunnahkan, dianjurkan, ayyabtadiya, memulai ya memotong kuku, min sababatil yumna, dari tangan telunjuk yang kanan, ya kan? Ya, ila khinsiriha, sampai ke kelingking. Jadi cara motong kuku itu ya ini dulu, terus ke sini, baru sampai ke kelingking. Saya pun sudah memahami ini, tapi pas prakteknya suka lupa tuh. Karena biasa megang alatnya di kanan, langsung gini aja. Ya, nah, mulai hari ini kita mulai praktekin pelan-pelan. Ini sunnah Rasulullah. Man kana fi sunnati kana mai fil jannah. Orang yang suka melaksanakan sunnahku nanti bersamaku di sorga. Jadi disunahkan dari telunjuk kanan terus ke jari apa namanya? Jari apa nih? Jari tengah, jari manis, kelingking, gitu ya. Kemudian wa min khinsiril yusra, dan dari kelingking ya sebelah kiri, ila ibhamiha, sampai kepada jempolnya. Jadi habis ini tek pindah ke sini kiri, kelingking, jari manis, jari tengah, sababah, telunjuk, ibham, jempol, baru terakhir jempol sebelah kanan. Nah, selama ini kita gunting kuku gimana? Udah praktekin belum? Nah, ini jadi ilmu, kita praktekin. Paling sedikit ini setiap 40 hari harus dipotong. Paling bagusnya setiap hari Jumat kayak pagi itu, ya. Jadi saya ulang, cara motong kuku menurut Rasulullah. Pertama, telunjuk kanan, jari tengah, jari manis, kelingking. Pindah lagi, kelingking sebelah kiri, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol, baru terakhir jempol kanan. Ya, itu diamalin aja tuh, nanti dicintai Rasulullah. Ya, baik. Itu baru tangan. Bagaimana kalau kita motong kuku kaki? Nah, beda lagi. Wa ammar rijlani, adapun motong kuku kedua kaki, fayabda'u bi khinsiril yumna, maka diawali kelingking kaki kanan.
mana? Kelingking kaki kanan. Oke? Ini susah banget harus. Orang gemuk susah banget. Kelingking kanan. Wa yakhtimu bi khinsir yusra, dan berakhir ke kelingking kiri. Nah, jadi kalau kaki begini. Urutan aja. Berawal dari kelingking tangan kanan, berakhir kelingking kaki kiri. Ini urutan. Ya. Bedain tuh cara motong kuku kaki, ya. Kemudian kata khalili fil wudu'i, seperti mentakhlil dalam wudu. Kalau wudu kan kita suka ditahlil, ini gimana? Biar meresap masuk. Wa yukrahu ta'khiru fi'li hadhil asya' an kulli 40 yawman. Nah tuh, dan dimakruhkan mengakhirkan perbuatan hal-hal tersebut dari setiap 40 hari. Jadi kita tuh standarnya paling kagak jangan lebih dari 40 hari. Kita lihat kan ada bapak-bapak udah lusuh banget, udah kagak ngurusin dirinya, kumisnya bapak mana-mana, babang hidung gue, pokoknya udah kagak jelas tuh, ya. Nah itu lebih daripada 40 hari. Nah kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan, katanya jangan lebih dari 40 hari, ya. Kalau sampai itu masuk makruh. Wa min dzalika, dan diantaranya juga yang merupakan kebersihan bersifat zahiriyah, izalatul awsakhi, menghilangkan kotoran-kotoran, allati tajtami'u, yang berkumpul, fi ma'atifil badani. Nah, ma'atifil badan, lipatan-lipatan tubuh. Bapak di bagian apa nih? Antara dengkul, kalau lipat apa namanya? Ya lipatan dengkul ini kan di belakang itu. Nah, suka ada daki kan? Kalau di sini lipatan nih, sikut. Di leher teman-teman suka ada orang yang gemuk-gemuk, nah itu, ya, menghilangkan kotoran-kotoran yang berkumpul pada ma'atif, itu lipatan-lipatan yang ada di tubuhnya, ya. Wa agwarihi bil ma', dan apa namanya, agwar itu apa? Ya inilah keretan badan bil ma'i, dengan air. Wa ma yajtami'u min ramsi 'alal 'ainain, dan kotoran yang kumpul di atas kedua mata. Suka ada kotoran, ya. Misalnya belekannya, orang kan bangun tidur belekan. Ada orang bangun tidur kagak belekan. Ketika belekan berarti matanya dia kurang sehat itu, ya. Ada kotoran yang baru datang halaman 78. Sebelum alaika tuh di atasnya 3 baris. Wa min dzalika, dan diantara yang demikian itu, maksudnya apa? An-nazafah az-zahirah, kebersihan luar, adalah izalatul awsakhi, menghilangkan kotoran-kotoran, allati tajtami'u, yang berkumpul, fi ma'atifil badani, di lipatan-lipatan badan, wa agwarihi, dan lekukan-lekukan badan, bil ma'i, dengan air. Wa ma yajtami'u minar ramsi 'alal 'ainain, dan ramas, maksudnya katakanlah belek-belek yang berkumpul di kedua mata. Wa minal qadari fil mankhiraini, ya, dan dari kotoran-kotoran yang ada pada mankhiraini, apa ya? Ini
kotoran-kotoran dari yang ada di ini kali ya, dua hidung nih. Mankhiraini, dua lubang hidung. Wa min ta'ami, dan kotoran-kotoran min ta'am dari makanan, bainal asnani, di antara gigi-gigi, bil khilali, ya dengan di sela-selanya. Kalau bahasa kita apa tuh? Kotoran yang ada di mulut apa namanya? Jigong, ya kan? Jigong. Jadi saya ulang, di antara kebersihan yang bersifat zahir adalah menghilangkan kotoran-kotoran yang berkumpul di lipatan-lipatan tubuh dan lekukan-lekukan tubuh bil mai, dengan air. Wa ma yastami'u minar ramsi 'alal 'aini, dan belekan atau kotoran yang berkumpul di antara kedua mata. Wa minal qadari, dan dari kotoran fil mankhiraini, dari dua lubang hidung. Upil namanya ya. Wa minat ta'ami, dan kotor, menghilangkan kotoran ya dari sebab makanan, bainal asnani, di antara gigi-gigi, bil khilali, yang sela-sela gigi-gigi. Nah, pasti kitanya bapak-bapak habis makan ubi misalnya, nggak sikat gigi kan pada nempel. Kita lihat sudah bapak-bapak, ya Allah, dia udah gigi kuning, jigongnya nempel-nempel kan? Ya, umat Islam katanya jangan begitu tuh. Walaupun kagak punya apa-apa, dia harus supaya bersih. Ya. Wa alaika tanzifi famik bisiwak, dan wajib atas Anda membersihkan mulut Anda bisiwak, dengan siwak. Siwak atau sikat gigi lah. Ya. Wa kaunuhu min araqi aula. Nah, sebaiknya kalau siwak itu dari kayu arak, ya, seperti yang kita suka bawa dari Saudi itu. Nah, itu bagus. Marhaban yang baru datang. Wa yata'akkadu inda iradati dukhul fil ibadat, dan yata'akkadu, ditegaskan, dipastikan, inda iradati dukhuli, inda ketika iradah ingin, ad-dukhul masuk, fil ibadah, dalam ibadah. Jadi ketika bapak-bapak pengen sholat, itu pastikan tuh kagak ada jigong-jigong yang ada di mulut. Rebekan, bersihin matanya, bersihin. Masa ngadep orang aja pengen tampil cakep, bersih, ngadep Allah kotor, ya. Wa tanzifu thiyabika bil ma'i, dan tanzif, membersihkan thiyabika, bajumu, bil ma'i, dengan air. Kullama, ini tadannasta min ghairi ifratin wa tashabbaha bil mutrafain, setiap kali Anda merasa kotor, ya, min ghairi ifrat, tapi tidak berlebihan, itu tusbihu bil mutrafain, menyerupai dua sisi yang harus dibersihkan. Wa min sunnati tabi'ati lin nazafah, dan diantara sunnah yang mengikuti untuk kebersihan, dahnu sya'ril lihyah. Nah, kita disuruh juga boleh mengecat, apa ngecat? Ya, mewarnai rambut jenggot. Nah, soalnya kita ulama-ulama kita suka dipakai warna apa tuh? Iya, tapi pakai dari apa ya kalau kita beli haji pacar, ya. Dahnu sya'ril lihyah, mewarnai rambut jenggot. Wa tarjiliha bil misti, dan meluruskannya, merapikannya, bil musti, dengan sisir. Wa kadza kullu sya'rin yaqsudu tabkhitihi, demikian juga semua rambut yang bertujuan untuk dirapikan. Artinya gini ya,
Ada orang banyak mengikuti Nabi sunnah basyariyah. Kalau kata Nabi gondrong. Ya, malah sunnah syariatnya banyak agak diikutin. Yang diambil yang gondrongnya doang. Sementara dia tinggal di lingkungan yang agak layak lagi. Kan dapat gondrong. Ya. Dia harus menyesuaikan diri. Walaupun gondrong harus disisir rapi, kagak berantakan gitu, kagak kumpul kelihatannya. Karena Islam itu bersih, ya. Wal iktihalu bil ismadi fi kulli ainin salasan, dan make cekal mata. Paham ya cekal mata ya? Celak mata. Hah? Nah, sifat mata. Celak mata, sifat mata, ya. Fi kulli ain salasan. Nah, sunatnya 3 kali tuh. Oke. Set. Lagi. Set. Wa kana alaihi salam yaktahilu fi kulli lailatin kadzalika. Coba lihat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pakai sifat mata setiap malam. Pengen ketemu bininya kan dia juga nama cakep kan. Bapak-bapak kalau rapi gantengnya mau keluar doang. Ini Rasulullah ternyata pakai celak mata setiap malam, ya. Wastimalu tibi wal iktsari minhu. Dan Rasulullah suka istimal tib, menggunakan minyak wangi, ya. Wal iktsari minhu, dan perbanyak pakai minyak wangi. Fa innahu yasturu rawahiha al-karihata as-sa'irata minal insyani wa khairihi. Sesungguhnya minyak wangi itu yasturu, menutupi ar-rawaiha, bau-bau, al-kariha yang kagak enak, as-sa'irah yang ditimbulkan yang minal insi dari manusia, wa ghairihi, dan dari lainnya. Ya, atau kita kan kerja bau keringat, pengen dapetin istri ya, pakai minyak wangi, bersih, rasa enak. Istri juga sama begitu. Jangan pakai wangi-wanginya buat orang lain, keluar pakai ke dalam bau. Kata bininya, abang badannya bau asam banget, bau banget tuh. Wa yata'akkadu 'inda huduril jum'ati. Nah, ini juga, dan ditegaskan ketika mau hadir sholat Jumat tuh pakai minyak wangi. Maka dimakruhkan bapak-bapak habis makan jengkol nggak sikat gigi lagi sholat tuh, itu mengganggu banget tuh. Napasnya mengganggu temen yang ada di samping itu, makruhnya di situ, ya. Wasairi jumu'il Islam, dan seluruh pertemuan-pertemuan yang Islami. Ada pernikahan, ada acara haulan, pokoknya pertemuanlah kita di masyarakat. Nah, kita pakai wangi-wangian. Karena wangian itu menutupi bau yang kagak enak yang keluar dari tubuh kita. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu wa yakthuru minhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, cinta banget, seneng banget sama wangi-wangian dan sering pakai wangi-wangian, ya. Ada hadisnya, ya, apa? Min dunia kumusalasah, yang Nabi suka itu diantaranya pakai wangi-wangian. Ru'ya biriqit tibi ala mafarriqi ra'sihi wa dzalika liyustanna bihi. Nah, ya. Rubbama, dan terkadang ru'ya terlihat biriqit tibi ala mafarriqi ra'sihi. Nabi itu pakai wangi-wangian tuh di apa? Kayak kita lah, di sini gini, dibagi-bagi. Dan suka sini. Kan suka mau cipik itu jamaah saling bagian sini gitu. Oke, di sini doang, tak ke sini asam.
Kanan pakai, ini pakai. Saya dulu pernah ke Gorontalo, di sana ada Ustadz di situ, almarhum sudah. Itu di mobilnya selalu, malah dia bawa intinya tuh satu botol. Habis kita ini parkir mobil, karena pengen ketemu kan jamaah, langsung dia tuang. Dan ketemu enak tuh, wangi, bersih. Dan pas ketemu asamnya yang kita kasih, ya kan? Ya. Artinya marhaban sultan, betul. Sampai begitu tuh, ya Rasulullah ngajarin kita untuk dalam hal kebersihan, ya. Wadzalika liyustanna bihi, itu agar jadi sunnahnya. Wa illa faqad kana alaihi salam lahu tibun fi jasadihi. Kalau tidak, baginda Rasul dia punya wangi-wangian untuk jasadnya. Yustagna bihi an tibi hatta an innahum kanu yajma'una irqahu. Itu dia begini maksudnya. Kalau Rasulullah itu kan keringatnya jadi apa? Minyak wangi. Pernah kita baca dalam tafsir Ayatul Mukarrabin, di sana diceritakan ya seorang sahabiyah Ummu siapa ya? Saya lupa. Itu Nabi lagi tidur, kebetulan berkeringat, itu keringatnya digini namanya, misalnya di tangan, ini kumpulin, ditadangin botol gitu, masukin gitu. Ya, karena dalam tubuh diri Nabi itu udah wangi keringatnya itu. Apa yang kamu lakukan? Saya pengen ngambil keringat Anda jadi minyak wangi. Karena Nabi tubuhnya wangi semua. Jadi digambarkan di sini. Faqad kana alaihi salam lahu tibun fi jasadihi. Rasulullah punya wangi-wangian, minyak wangi di jasad, di tubuhnya. Ya, yustagna bihi an tibi. Sebetulnya dia kagak perlu lagi pakai minyak wangi, udah wangi itu punya. Kalau orang Arab biasanya, Arab nih, mereka tuh pakai semacam bukhur yang dibakar itu, tapi yang bagus, yang mahal. Lalu dia kangkangin tuh, begitu. Salah ininya berdiri itu, terus asapnya ngebul, wangi semua tuh, tubuhnya, baju semua. Saya lihat cara mereka begitu. Atau suka pas lagi ada wangi yang berasapnya kayak gini, ya biar nempel ke tubuhnya. Ada juga yang sudah tetet ada itu, ada yang dioles lagi, macam-macam ya. Baik, ini jadi kita tahu nih. Hatta innahum kanu yajma'una irqahu. Sampai-sampai para sahabat kanu yajma'una, mereka mengumpulkan irqahu, keringatnya Nabi. Fayatibuna bihi. Mereka memakai menjadi wangi bihi dengan sebab keringat Nabi. Wa yustahabu ayyatibar rajulu bima yazharu rihahu. Wa yastahabu, dan dianjurkan ayyatatayyaba ar-rajul, seorang laki-laki itu dia wangi itu, memakai wangi-wangian, bima yazharu rihuhu, ya, dengan apa yang menampakkan wanginya, wa yakhfi launahu, gitu, dan menghilangkan ya warnanya. Jadi yang dikedepankan hanya wanginya, bukan warnanya. Lelaki itu Haji Num apa punya wangi yang paling suka? Ada di Mekah itu yang color apa namanya? Ajmal ya. Ada juga dud. Macam-macam banyak banget. Itu orang beli minyak wangi sampai juta-jutaan itu.
paling suka, ya, luar biasa. Wal mar'atu bididari. Sementara kalau perempuan beda. Kalau perempuan pakai wangi-wangian dia ditampakin emang warnanya. Tapi kalau laki cukup wanginya saja, warnanya kagak. Wa 'alaika bil ihtirazi 'anil najasati kulliha. Dan wajib atas Anda ihtiraz menjaga 'anil najasati kulliha, dari seluruh najis-najis. Fa idza asabaka minha syai'un, katanya, ma'rutubati fabadir bi ghuslihi. Fa idza, maka idza apabila asabaka menimpamu minha dari najis-najis syai'un sesuatu. Bapak-bapak lagi jalan, tetap kejatuhan tai burung di sana. Tak. Ya. Tai burung najis enggak? Najis enggak? Najis, ya. Tai kucing najis. Najis. Ya. Ma'rutubah, ya. Udah jatuh dia berbentuknya lembab lagi. Ya, kalau kering itu ma'fu anhu. Kita nih jalan dari rumah ke masjid. Ya, ternyata di jalanan itu udah ada burung berak, kucing berak, ya. Dia lama-lama kering ketiup angin. Nempel ke tubuh kita kan. Itu namanya najis yang ma'fu anhu, yang dimaafkan. Karena nggak kelihatan sama mata kita. Tapi kalau kelihatan, ya ainu jangan dihilangin. Ya. Nah itu ada yang namanya najis yang ma'fu anhu. Tapi kalau kelihatan kayak gini harus dihilangin. Ya, maka apa katanya? Idza asabatka, asalnya idza asabaka minha syai'un, asalnya idza asabaka syai'un minha, ini uslub. Ya, ketika sesuatu dari kotoran, dari yang najis menimpamu, marutubah, kotoran itu juga berbentuk lembab, fabadir bil ghuslihi, maka segeralah mencucinya. Ada orang kan males, udah kena diamin aja. Wa idza asabatka janabatun fabadir bil ightisali fil hali. Nah ini, apabila Anda terkena jinabah, ya, dari Anda junub, berhubungan suami istri setelah keluar, ya. Kemudian fabadir bil ightisal, segera dicuci, fil hal, langsung. Fa innal junuba matrudun an hadratillahi. Sesungguhnya orang yang dalam keadaan junub, ya, agak suci, itu mardudun, tertolak, an hadratillah, dari Allah. Wa dzalika haruma alaihi al-lubthu fil masjidi wa tilawatil Quran. Dan orang yang dalam keadaan junub, ya, dia haram atasnya berdiam di masjid dan membaca Al-Quran. Ingat lagi ya. Waqad warada annal malaikata la tadkhul baita. Telah diberitakan, ada berita dalam hadis bahwa para malaikat la tadkhul baita, kagak masuk ke sebuah rumah, alladzi fihi aljanbu, yang di dalamnya ada orang yang ya junub, ya. Jadi bapak-bapak habis berhubungan suami istri, bagusnya segera istahamma, dan mandi hadas besar. Wa idza dhahabatil malaikatu ja'atis syayatinu min kulli nahiyatin. Kalau malaikat itu pada pergi, ya, gara-gara di rumah ada orang yang junub, dia belum mandi, ya, malaikat pergi, ja'atis syayatinu, setan-setan pada datang, min kulli nahiyah, dari sisi mana aja. Wahdar, dan hati-hatilah, antakula au tanama, Anda makan atau Anda tidur, wa anta junubun,
Anda dalam kondisi junub, ya. Fatata'arrad bidzalika li afatin adidah. Maka bersiaplah karena itu mendapatkan afat, ya, musibah-musibah adidah yang berbagai macam. Fa in ajazta 'anil iktisali fil hali, jika Anda kagak mampu mandi ya secara langsung, bapak-bapak nih habis hubungan suami istri, Pak, ini penting makanya di junub tadi. Gara-gara kita lagi habis hubungan suami istri, kita nggak langsung mandi, malaikat mau masuk kagak jadi. Kalau malaikat kagak masuk, ya masuk siapa tadi? Setan, ya, masuk dari berbagai macam sisi. Maka dikatakan, ya, hati-hatilah Anda makan atau Anda minum, Anda dalam kondisi masih junub. Pak, bapak nih habis hubungan suami istri, kan berarti kotor tuh dalam kondisi junub. Kalau makan, ya, tidur, wa anta junubun, dan Anda dalam kondisi junub, fatata'arrad bidzalika, maka bersiaplah atau terimalah konsekuensinya, ya. Anda tidur, Anda makan dalam kondisi junub, li'afatin adidah, kepada berbagai macam musibah-musibah. Fa in ajazta 'anil iktisali, jika Anda kagak mampu langsung mandi karena malas misalnya, ya, malam-malam mandi dingin. Biasanya ibu-ibu tuh mandi dingin. Fala ta'jiz 'anil ghusl farji, ya, wal wudu'i, maka janganlah Anda lemah, artinya nggak bisa, an ghusl farji wal wudu'i. Paling kagak maksudnya bapak-bapak, kalau kagak mandi besar, bersihin dah kemaluannya dan berwudu. Paham? Ya, di fikih lain disebutin tuh, walaupun bapak belum mandi, tapi misalnya gini, ini pahaman, bapak-bapak berhubungan habis isya dan tidur, ya, bagusnya jangan tidur, ya. Tadi mereka kan kagak masuk, bapak-bapak kemudian kalau males mandi ada sebesar, paling kagak bersihin kemaluannya dan berwudu. Tengah malam pengen main lagi, boleh nggak? Boleh, tanpa mandi hadas besar, cukup dengan tadi dibersihin dan berwudu. Nah, gitu, ya. Ini penting, ini fikih. Wa alaika wallahu alam bissawab, ya. Semoga bermanfaat. Ini pelan kebersihan dari sisi zahiriyah, nanti dari sisi batiniyah, ya. Yang tadi terlambat bisa dilihat di YouTube dari bagaimana kita cara gunting kuku kaki, ya, dan gunting kuku tangan, itu ada cara yang berbeda. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, bi barakatil Fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala, ya Allah, dafi'al bala, ya Rahman, ya dafi'al bala, ya Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirika, innaka 'allamul ghuyub, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith.
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah ya Allah.